俺の財宝が許可なく喋るな。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Itu adalah potongan klip yang menandakan apa? Ya, menandakan era bajak laut dimulai. One Piece adalah hasil karya dari mangaka yang bernama Eiichiro Oda atau yang biasa kita kenal sebagai Oda Sensei. One Piece pertama kali rilis di tahun 1997 dan akhirnya diadaptasi menjadi sebuah anime di tahun 1999. Saya ingat pertama kali nonton One Piece itu di RCTI, kalau tidak salah itu sekitar tahun 2002. Dan lucunya nama MC-nya dulu bukan Luffy kalau di RCTI, tapi Ruffy. Dan tempat One Piece berada itu bukan Grand Line tapi Greenland. Ternyata setelah saya cek percek itu hanyalah sebuah kesalahan dubbing dari RCTI. Kesalahan yang cukup fatal sebenarnya, bisa menimbulkan miskonsepsi. Greenland kan di Denmark. Cerita One Piece bermula di saat seorang raja bajak laut yang bernama Goldie Roger akhirnya berhasil ditangkap oleh pemerintah dunia dan akhirnya akan dieksekusi di depan umum. Sesaat sebelum dieksekusi, Roger meneriakkan bahwa dia menyimpan sebuah harta karun yang sangat berharga, yang dalam hal ini yaitu One Piece, di sebuah tempat atau di sebuah pulau di daerah lautan yang bernama Grand Line. Dan karena yang mengatakan ini adalah seorang raja bajak laut yang sangat terkenal dan hebat, akhirnya orang berbondong-bondong berlomba untuk menjadi seorang bajak laut untuk bisa menemukan harta karun Goldie Roger ini. Tidak terkecuali bocah bocil dari desa Fossa atau Pulau Daun yang bernama Luffy. Terlebih Luffy mempunyai teman sekaligus idolanya, yaitu Shanks, yang dimana diketahui Shanks adalah mantan kru dari Goldie Roger. Bahkan kekuatan manusia karet dan topi jerami Luffy juga itu berasal dari Shanks. Ya memang tidak sengaja sih Luffy memakan buah gomu-gomu nominya milik Shanks ini. Dan setelah beranjak dewasa, akhirnya Luffy memutuskan untuk keluar dari desa, menjadi seorang bajak laut dan melakukan pelayaran pertamanya tanpa kru dan tanpa kapal bajak laut. Dia mulai merekrut beberapa kru, diantaranya seperti Zoro yang direkrut di desa Sel, Nami di desa Choyoyashi setelah mengalahkan Arlong, Usopp di desa Shrub setelah mengalahkan Kapten Kuro, Sanji di restoran Apung Baratie setelah mengalahkan Don Krieg. Itulah beberapa kru yang direkrut di Ace Blue. Ada lagi kru yang direkrut setelah Luffy ini memasuki Grand Line seperti Chopper dari Pulau Drum setelah mengalahkan Wapol, Nico Robin dari Alabasta setelah mengalahkan Crocodile, Franky di Water 7 atau Water 7 setelah mengalahkan Rock Lucy, Brock di Thriller Bark setelah mengalahkan Gecko Moria, dan Jinbe di Fishman Island setelah mengalahkan Hody Jones. Oke, kita akan membahas sedikit tentang dunia One Piece atau world buildingnya One Piece. Ini adalah penampakan map atau peta dari One Piece. Di sini ada East Blue, terus ada North Blue, ada South Blue, dan ada West Blue. Terus di tengah-tengah itu pulau yang membentang itu adalah Red Line. Nah, terus Grand Line di mana? Grand Line di sini. Di sini Grand Line. Nah, Grand Line ini diapit oleh Calm Belt. Ini adalah lautan yang tenang tanpa arus dan juga dipenuhi oleh raja laut atau Sea King. Itu para monster yang tubuhnya cukup besar. Jadi orang yang ingin memasuki Grand Line itu sangat susah kalau melewati Calm Belt. Mereka harus melewati ini Reverse Mountain. Nah, di Grand Line juga ini terbagi dari dua lautan. Yang pertama Grand Line lautan Paradise dan juga Grand Line lautan New World atau dunia baru. Ya, menurut rumor katanya One Piece ini berada di Grand Line New World. Dan disinilah Luffy berada saat ini. Dari
episode terbarunya Luffy berada di sini dan menjadi Yonko di New World ini setelah mengalahkan Kaido. Inilah sedikit pembahasan tentang map atau world buildingnya One Piece. Ada East Blue, North Blue, South Blue, West Blue, Red Line, dan juga Green Line yang diapit oleh Calm Belt. Dunia One Piece ini sangat luas dan sangat kompleks. Jadi kalau kamu mengikuti cerita One Piece ini jadi sangat seru kalau bisa mengetahui atau memahami dari peta dunia One Piece tersebut. Walaupun cerita awal dan plot One Piece ini sangat simpel, yaitu seorang Luffy yang sangat ingin menjadi bajak laut dan ingin menemukan harta karun Goldie Roger, tetapi akhirnya cerita One Piece ini tidak sesimpel itu. Banyak masalah-masalah kompleks dikarenakan bukan ceritanya melulu soal bajak laut saja. Ada 3 organisasi besar yang ada dalam kisah One Piece. Yang pertama tentu saja bajak laut ini. Mereka saling bersaing, berlomba-lomba mencari dan menemukan harta karun Goldie Roger. Ada juga pemerintahan dunia yang bertugas untuk mengatur ketertiban lautan dengan angkatan lautnya. Walaupun banyak juga angkatan lautnya ini yang konotasinya itu korup, jadi lebih jahat daripada bajak laut. Ada lagi pasukan revolusioner yang dipimpin oleh bapaknya si Luffy ini, Monkey D. Dragon, mempunyai kru-kru juga yang hebat dan kuat. Ini membuat kisah One Piece sangat kompleks. Terkadang beberapa kelompok itu bisa saling bekerja sama, saling bahu-membahu, tapi terkadang juga mereka bisa saling bersinggungan dan saling bertarung satu sama lain disebabkan oleh keinginan dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu nonton One Piece, misal pada chapter ini atau episode ini mereka berteman, bisa jadi di episode lain mereka bisa bermusuhan. Seperti itulah kompleksitasan dari kisah One Piece. Oh ya, kalau kita membahas One Piece, kita tidak boleh melupakan kekuatan-kekuatan yang ada di One Piece. Banyak sih sebenarnya kekuatan yang ada di One Piece, tapi yang paling umum yaitu kekuatan yang didapatkan dari memakan buah-buahan iblis dan juga kekuatan yang berasal dari haki. Kita akan bahas dulu soal kekuatan yang didapatkan dari memakan buah iblis, seperti Luffy contohnya. Buah iblis itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu jenis Paramecia, jenis buah iblis yang memungkinkan orang yang memakan bisa memiliki kekuatan yang unik, seperti mengubah tubuh jadi karet seperti Luffy, bisa memunculkan anggota tubuh dimanapun seperti Nico Robin, dan membuat hidup abadi seperti Brock. Ada juga kekuatan yang bisa melepaskan anggota tubuhnya seperti Buggy. Yang kedua itu buah iblis yang bertipe atau berjenis Zoan. Orang yang memakan buah iblis sejenis ini atau jenis Zoan bisa mempunyai kekuatan berubah dirinya menjadi binatang atau seperti manusia setengah binatang. Contoh-contoh karakter yang memiliki kekuatan dari buah Zoan ini ya seperti Chopper, Rock Lucy, dan juga Kaido. Dan yang terakhir ada jenis buah iblis yang sangat langka yaitu buah Logia. Orang yang memakan buah Logia ini mempunyai kekuatan seperti bisa berubah jadi suatu zat atau elemen. Contoh karakter yang memiliki kekuatan buah iblis Logia ini yaitu Ace yang bisa mengubah tubuhnya menjadi api, Smoker yang bisa jadi asap, dan Akainu yang bisa berubah jadi magma. Tapi walaupun memakan buah iblis ini bisa menjadi sakti, ada kekurangan atau kelemahan orang-orang yang memakan buah iblis ini, yaitu mereka sangat lemah terhadap air laut, bahkan mereka tidak bisa berenang. Jadi orang-orang yang memakan buah iblis ini sangat tidak bisa bertarung di bawah air. Yang berikutnya kekuatan yang berasal dari haki, dikutip dari Wikipedia-nya One Piece ya. Haki adalah kekuatan yang terpendam dalam diri setiap manusia, naluri, semangat juang, dan kekuatan untuk memaksa. Itu semua adalah sensasi yang sudah pasti manusia miliki, tapi hampir sebagian besar manusia tidak menyadari kekuatan itu. Jadi ada latihan khusus atau kondisi khusus yang akhirnya bisa membangkitkan kekuatan haki ini. Tampilan haki itu ya seperti ini. Itulah dia beberapa hal tentang One Piece. Sebenarnya masih banyak sih, tapi kalau mau dibahas semua di sini mungkin bisa lama. Ini adalah salah satu anime yang saya nonton saat masih bocil dan akhirnya sampai punya bocil. Ya walaupun begitu episodenya masih kalah sih sama tukang bubur naik haji. Tapi walaupun begitu, jika kamu berniat maraton One Piece atau nonton One Piece dari episode 1, itu kamu memerlukan waktu 17 hari tanpa tidur dan tanpa kerja. Saya tahu niat kan, ya silakan nonton.
Dan sampai chapter terbaru saat video ini dibuat menceritakan akhirnya Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Kaido, yaitu salah satu Yonko di dunia baru. Akhirnya secara otomatis Luffy menjadi Yonko yang baru bersama Buggy, Shanks, dan Kurohige. Nah, Yonko ini adalah sebutan dari 4 bajak laut yang sangat ditakuti atau yang sangat berpengaruh di dunia baru. Jadi Luffy sudah termasuk menjadi bajak laut yang sangat ditakuti, termasuk 4 itu ya. Ya, walaupun One Piece belum ditemukan sampai sekarang, paling tidak Luffy ingin menjadi raja bajak laut itu sudah semakin dekat. Dan ternyata juga si Oda Sensei ini pernah mengatakan di tahun 2018 bahwa cerita One Piece sudah mencapai 80%. Ya, mungkin kita bisa menyaksikan akhir dari kisah One Piece ini dalam beberapa tahun ke depan. Dan menurut kata Ferry Irwandi, katanya tidak boleh meninggal sebelum One Piece tamat. Itulah beberapa hal soal One Piece yang mungkin bisa jadi panduan kalau kamu mau maraton nonton One Piece dari episode 1. Oke, walaupun masih banyak yang belum dibahas, mungkin saya akan membahas di video-video selanjutnya. Dadah.